Perkenalkan, nama saya Anita Zafirah dengan NIM 23231042 dari Departemen Pendidikan IPA C23, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa dengan dosen pengampu Ibu Aza Nuzullah Putri, MPD. Materi yang akan saya jelaskan kali ini yaitu tentang hujan, mulai dari proses terjadinya hujan, karakteristik dari hujan, dan jenis-jenis dari hujan. Sekian perkenalan dari saya, selamat menyaksikan. Waiting for time, will I be better off for? Play a lovely melody or nothing at all. Seeking my pride when there was nothing to hide, and we just waking up together. Hujan, apa itu hujan dan bagaimana proses terjadinya hujan? Hujan adalah air yang turun dari langit yang melalui dari beberapa proses. Sebenarnya, air hujan yang turun ke bumi itu berasal dari bumi itu sendiri, dari air laut, sungai, danau, dan air-air lainnya, seperti binatang, pepohonan, serta benda-benda lain yang mengandung air. Air tersebut mengalami proses evaporasi atau penguapan akibat bantuan sinar matahari, dan air yang menguap akan melayang ke udara dan berkumpul dengan uap-uap air lainnya. Dengan ini, uap tersebut mengalami kondensasi atau pemadatan dan menjadi embun. Ketika suhu udara semakin meningkat, akan membuat titik-titik ini semakin banyak berkumpul, memadat, dan akan menjadi awan. Dengan bantuan angin, awan-awan tersebut dapat bergerak ke tempat lain. Dengan bantuan angin pula, awan-awan kecil dapat berkumpul dan menjadi awan besar. Setelah kumpulan awan tersebut berada di langit yang bersuhu rendah, maka akan membentuk butiran es dan air. Karena beban semakin berat dan tidak mampu ditopang angin, akhirnya butiran-butiran air tersebut jatuh ke bumi, atau biasa disebut dengan presipitasi. Karena semakin rendah awan, suhu udara semakin tinggi, dan es atau salju terbentuk akan turun menjadi air. Namun, jika suhunya sangat rendah, maka yang turun ke bumi tetap sebagai es. Hujan adalah peristiwa jatuhnya air dari awan ke permukaan bumi atau larutan. Hujan terjadi akibat kondensasi uap air di atmosfer menjadi butir air yang cukup berat untuk jatuh. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, mengartikan hujan adalah bentuk presipitasi atau endapan dari cairan atau zat padat. Hal tersebut berasal dari yang jatuh dari awan menuju ke permukaan bumi. Peristiwa ini terjadi melalui 5 tahapan yang membentuk siklus air atau siklus hidrologi. Nah, selanjutnya karakteristik dari hujan. Yang pertama, ciri-ciri sebelum hujan yaitu langit mendung, suhu panas, angin kencang, dan burung berputar-putar. Yang kedua, titik-titik hujan. Jari-jari sekitar 5-20 mm. Jatuh dengan kecepatan rata-rata 0,01-5 cm per detik. 3. Curah hujan. Besar kecilnya curah hujan dipengaruhi garis lintang daerah. Keempat, adanya pelangi. Setelah hujan, biasanya terbentuk pelangi karena pembiasan dari cahaya. Kelima, air hujan. Bersifat lunak karena tidak mengandung larutan garam dan zat mineral. Namun, air hujan juga mengandung zat pencemar udara seperti NH3 dan CO2 yang bersifat korosif. Keenam,
adanya hujan frontal, yaitu terjadi karena pertemuan massa udara hangat dan dingin yang menyebabkan turbulensi dan suhu berubah menjadi dingin secara mendadak. 7. Yaitu analisis karakteristik hujan seperti ketebalan, intensitas, dan durasi hujan dianalisis dengan statistik data hujan. Nah, materi selanjutnya yaitu tipe-tipe hujan di Indonesia. Seperti yang pertama, tipe ekuator. Terjadi karena pergerakan zona konvergensi ke arah utara dan selatan, mengikuti pergerakan semu matahari. Wilayah sebarannya adalah Sumatera dan Kalimantan. Yang kedua, tipe monsun. Dipengaruhi oleh angin laut dalam skala yang sangat luas. Wilayah sebarannya adalah di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Yang ketiga, tipe lokal. Dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik setempat seperti bentang perairan pegunungan dan pemanasan lokal. Wilayah sebarannya meliputi Papua, Maluku, dan sebagian Sulawesi. Nah, pada gambar ini tampak bahwa yang berwarna putih yaitu pola curah hujan jenis monsun, berwarna hijau yaitu pola curah hujan jenis ekuator, dan yang berwarna merah yaitu kebalikan dari pola jenis monsun. Nah, lanjut untuk jenis-jenis hujan. Jenis hujan ada yang pertama, hujan frontal. Terjadi ketika massa udara hangat dan dingin bertemu. Yang kedua, hujan konvektif, yaitu terjadi karena perbedaan suhu antara permukaan tanah dan lapisan udara di atasnya. Yang ketiga, hujan orografis. Terjadi ketika udara yang mengandung uap air dipaksa naik karena adanya pegunungan dan perbukitan. Proses ini menyebabkan udara mendingin dan mengembun, sehingga hujan turun di sisi pegunungan yang terpapar angin. Kemudian hujan es. Terjadi ketika terbentuk butiran es atau gumpalan es kecil di lapisan atmosfer yang sangat dingin. Kemudian hujan muson. Terjadi akibat angin muson yang membawa awan dari Australia ke Asia. Selanjutnya, jenis hujan keenam yaitu hujan zenital. Terjadi di sekitar ekuator akibat pertemuan angin pasat timur laut dan angin pasat tenggara. Kemudian ada hujan asam, terjadi karena karbon dioksida CO2 di udara terlarut dalam air hujan. pH air hujan di bawah 5,6. Dan yang terakhir ada hujan salju, terjadi ketika suhu di atmosfer dan permukaan bumi sangat rendah. Hujan frontal. Hujan frontal memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya terjadi di daerah front, yaitu tempat pertemuan dua massa udara, yaitu panas dan dingin. Terjadi karena pertemuan massa udara yang panas dan dingin. Terjadi di daerah lintang sedang. Selanjutnya bisa terjadi selama beberapa menit atau bahkan bisa terjadi sampai beberapa jam. Kemudian seringkali berlangsung lama dengan cakupan area yang luas. Sebelum hujan frontal terjadi, langit mengandung kelabu, dan yang terakhir, hujan frontal kerap disertai angin kencang. Ciri-ciri dari hujan konvektif, yaitu terjadi di daerah tropis yang panas dan lembab. Kedua, terjadi pada sore hari, setelah matahari mencapai titik tertinggi. Ketiga, sering disertai guntur dan kilat. Keempat, berlangsung singkat dan intens. Kelima, curah hujan deras di area kecil. Intensitasnya dapat berubah dengan cepat. Dan yang terakhir, tidak terjadi di seluruh daerah, melainkan hanya sebagian kecil. Hujan orografis. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, hujan orografis terjadi di lorong-lorong pegunungan. Kedua, hujan terjadi
karena udara yang mengandung uap air terhalang oleh pegunungan. Ketiga, hujan turun di lereng gunung yang berhadapan dengan arah angin. Keempat, hujan orografis menyebabkan bayangan hujan, yaitu satu sisi gunung tidak terkena hujan. Kelima, curah hujan orografis bisa sangat melimpah di sisi angin pegunungan, sementara di sisi hulu angin cenderung lebih kering. Selanjutnya, ciri-ciri dari hujan es. Yang pertama, udara terasa panas dan gerah pada malam hingga pagi hari sehari sebelum hujan es. Kedua, awan cumulus muncul sekitar pukul 10 pagi, yaitu awan putih bertumpuk-tumpuk. Ketiga, asam cumulus berubah menjadi awan cumulonimbus atau CB yang berwarna abu-abu atau hitam. Keempat, terasa udara dingin. Kelima, dalam dahan atau ranting pohon bergoyang cepat. Keenam, hujan deras tiba-tiba. Dan yang terakhir, hujan es disertai petir dan angin kencang. Ciri-ciri dari hujan digital yaitu: yang pertama, terjadi di daerah tropis dan subtropis. Kedua, terjadi 2 kali dalam setahun. Ketiga, terjadi di siang hari saat matahari bersinar terik. Keempat, ditandai dengan awan gelap. Kelima, hujan sangat lebat. Dan keenam, disertai guntur. Proses terjadinya hujan sangat cepat, terkadang bisa membersihkan udara yang kotor sehingga daerah yang terkena hujan menjadi lebih sejuk. Ciri-ciri dari hujan asam dan hujan salju yaitu: 1. pH air hujan di bawah 5,6. Kedua, air hujan asam dapat membuat kulit gatal-gatal dan memerah. Ketiga, orang dengan kekebalan tubuh yang rendah akan mengalami pusing jika terkena hujan asam. Keempat, tumbuhan di sekitar lingkungan tampak layu dan sekarat. Untuk ciri-ciri hujan salju, yang pertama, terjadi ketika suhu udara di bawah titik beku. Kedua, terjadi ketika terdapat kelembapan yang cukup di atmosfer. 3. Kristal es yang terbentuk menyerap dan membekukan uap air tambahan dari udara di sekitarnya. 4. Kristal-kristal es bergabung dan membentuk butiran salju. 5. Salju terlihat putih karena efek dari cahaya. Dan yang terakhir, salju bisa berwarna biru, merah, hijau, bahkan hitam di berbagai dunia yang berbeda. Dampak dari hujan yaitu bisa terjadi dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya, itu hujan merupakan sumber air tawar yang penting bagi kehidupan manusia, pertanian, industri. Akhir kesimpulan, hujan adalah proses turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk tetesan air yang terjadi karena kondensasi uap air yang ada di udara. Hujan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, memenuhi kebutuhan tanah, dan mendukung pertanian. Dan ada berita langka lainnya yaitu hujan salju yang turun pertama kali di Arab. Hujan es dan salju selimuti gurun di Al-Jaf, Arab Saudi pertama kali dalam sejarah. Dikutip dari serambinews.com, salju turun di Arab Saudi merupakan momen langka. Saat sebagian besar negara menghadapi panas ekstrim, wilayah Al-Jaf di Arab Saudi mengalami hujan salju. Fenomena cuaca tak biasa ini mengubah pemandangan gurun kering menjadi negeri ajaib musim dingin. Hujan salju terjadi setelah serangkaian hujan lebat dan hujan es yang menarik perhatian penduduk setempat dan ahli meteorologi. Pemandangan salju di atas gurun ini salah satunya dapat dilihat pada berita. Dilansir dari AAJ News Rabu pada 6 bulan 11 2024, beberapa wilayah di Arab Saudi mengalami cuaca dingin di tengah hujan lebat dan hujan es. Menurut Saudi Press Agency, sejak Rabu tanggal 30 bulan 10 2024, hujan lebat disertai hujan es dan
dalam jumlah besar melanda sebagian wilayah Al-Jaf. Fenomena yang sama juga mengguyur Riyadh dan wilayah Mekah, serta mempengaruhi wilayah Asir, Tabuk, dan Al-Habah.